Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Gusmi Kholija, dosen di program studi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi. Dalam hal ini akan menyampaikan tentang pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam hal bidang pengajaran. Adapun saya itu memiliki bidang keilmuan itu adalah statistika yang mengampu mata kuliah analisis regresi di program studi matematika. Mata kuliah analisis regresi memiliki capaian pembelajaran lulusan itu adalah dari segi sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Adapun dari sikap yang diinginkan dari mata kuliah ini muncul pada mahasiswa, yang pertama adalah mahasiswa bekerja sama dan memiliki kepekaan terhadap lingkungan dan sosial masyarakat. Yang kedua, mahasiswa dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap tugas mandiri yang diberikan. Yang ketiga, bersikap kritis, logis, analis, dan berpikir ilmiah dalam menanggulangi permasalahan yang diberikan. Kemudian, dari segi keterampilan umum yang diharapkan dari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Selanjutnya, mahasiswa dapat mengkaji pengembangan atau implementasi ilmu daripada analisis regresi dalam hal lingkungan. Yang selanjutnya, mahasiswa dapat mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah. Kemudian, mahasiswa dapat berkomunikasi secara lisan, menyampaikan pendapatnya, dan mahasiswa bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Secara keterampilan khusus yang bisa diambil oleh mahasiswa adalah pertama, dapat mengembangkan pemikiran matematika, selanjutnya dapat mengamati, mengenali, dan merumuskan pemecahan masalah. Yang ketiga, bisa merekonstruksi, memodifikasi, dan menganalisis atau berpikir. Selanjutnya itu adalah bisa memanfaatkan berbagai alternatif masalah matematis yang dilakukan secara mandiri. Dan yang terakhir itu adalah mampu beradaptasi dan mengembangkan diri dalam bidang matematika dan bidang lainnya yang relevan. Adapun dari segi pengetahuan, mahasiswa dari program studi matematika yang mengambil mata kuliah analisis regresi itu menguasai konsep tentang logika matematika, baik itu adalah yang menyangkut tentang matematika diskrit, statistika, aljabar, analis, dan geometri. Yang kedua itu mengenai prinsip-prinsip pemodelan dalam bidang matematika. Sedangkan capaian pembelajaran dari mata kuliah analisis regresi itu adalah mahasiswa mampu menerangkan dan membuktikan konsep daripada analisis regresi. Kemudian mahasiswa bisa menganalisis permasalahan dengan analisis regresi, baik itu adalah secara manual, kemudian dengan bantuan piranti lunak. Mata kuliah analisis regresi merupakan mata kuliah pilihan di program studi matematika untuk bidang kajian statistika. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang mahasiswa mengambilnya itu adalah di semester 5. Mata kuliah analisis regresi memiliki deskripsi mata kuliah itu adalah mengenai analisis regresi linear sederhana. Di sini mahasiswa akan membahas mengenai hubungan antara variabel respon dan satu variabel prediktor. Kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi berganda. Mahasiswa akan membahas itu adalah mengenai bagaimana hubungan antara dua variabel atau lebih untuk satu variabel respon. Setelah itu, mahasiswa juga akan disampaikan itu adalah mengenai analisis regresi dummy, yang membahas itu adalah mengenai hubungan antar variabel respon dengan variabel prediktor yang berupa data kualitatif. Kemudian, kita juga akan membahas di sini itu adalah bagaimana penanganan daripada asumsi regresi yang tidak terhandle oleh suatu kasus. Lalu, pada mata kuliah ini, mahasiswa juga akan mendapatkan itu adalah bagaimana pengerjaan secara manual untuk analisis regresi, kemudian juga adalah bagaimana piranti lunak juga bisa untuk membantu dalam analisis data. Adapun referensi yang bisa dipakai oleh mahasiswa untuk mata kuliah analisis regresi diantaranya adalah pertama, Draper and Smith dalam bukunya Applied Regression Analysis, kemudian oleh Montgomery, Applied Regression juga, kemudian ada R.K. Sembiring mengenai analisis regresi. Lalu ada juga buku oleh Saber and Lee mengenai Linear Regression Analysis.
Rangkaian kegiatan perkuliahan yang dilakukan untuk analisis regresi ini ada 16 kali pertemuan. Kemudian dilakukan juga di dalamnya itu adalah evaluasi. Pada saat evaluasi pembelajaran mengenai mata kuliah analisis regresi ini, termasuk itu adalah evaluasi terhadap partisipasi dan aktivasi mahasiswa di dalam perkuliahan itu dengan bobot 10%. Kemudian mata kuliah ini juga berbasis kepada proyek NCAS method dengan evaluasinya asesmen sebesar 40%. Kemudian mahasiswa juga diberikan mengenai tugas, itu adalah dengan penilaian 10%, kuis juga 10%, lalu dilanjutkan UTS dan UAS masing-masingnya adalah 15%. Sekian penyampaian tentang pernyataan diri dosen mengenai unjuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Selanjutnya akan masuk di sesi pengajaran di kelas perkuliahan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sehat? Alhamdulillah. Ya, sudah makan siang? Alhamdulillah. Oh, sudah. Oke. Ya, kita lanjut di analisis regresi ya di pertemuan ke-6 pada hari ini. Sebelumnya silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Oke, hari ini kita lanjut ke analisis regresi berganda. Berarti sebelumnya tidak berganda, berarti adalah single, linear single. Oke, Ibu mau review sedikit apa itu tentang analisis regresi sederhana? Oke, silakan Olivia. Suatu model persamaan yang terdapat hanya satu variabel bebas. Satu variabel bebas, oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, semisal apa? Contohnya, iya contohnya. Ya contohnya, silahkan Miranda. Misalkan kayak variabel bebasnya tuh tingkat pengangguran di suatu daerah. Dan nantinya tuh mungkin bakalan berkaitan dengan variabel lainnya. Misalkan contoh dari yang berkaitan dengan tingkat pengangguran tuh mungkin kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut gitu. Oke, berarti di sini adalah tingkat pengangguran mempengaruhi itu adalah kesejahteraan. Kesejahteraan itu adalah sebagai responnya. Iya, benar. Oke. Lalu yang menjadi penyebab itu bisa kita sebut sebagai variabel prediktor ya. Nama lain itu adalah variabel independen. Oke, itu adalah yang namanya analisis regresi sederhana. Kita masuk ke analisis regresi berganda, berarti adalah bertambah tingkatnya sedikit dari sederhana menjadi berganda. Kalau di sederhana disampaikan tadi prediktornya adalah 1, maka di berganda bagaimana logikanya? Lebih dari 1. Oke, berarti boleh ada 1, 2, 3 sampai dengan K. Lalu untuk hari ini kita akan membahas itu adalah mengenai apa itu adalah analisis regresi berganda. Kemudian bagaimana itu adalah mendeteksi asumsi pada analisis regresi berganda. Sama halnya di regresi sederhana. Kemudian yang ketiga itu adalah estimasi parameter. Itu berbicara tentang karakteristik daripada si analisis regresi berganda. Oke, kita masuk ke variabel regresi berganda. Tadi sudah disampaikan bahwasanya di analisis regresi berganda maka akan ada 2 variabel di dalam model kita nantinya dalam bentuk model matematika. Itu ada namanya di regresi itu ada variabel prediktor. Kemudian ada variabel respon. Banyak ya kalau misalnya Anda membaca berbagai macam buku, ada yang menyebut prediktor itu adalah independen, kemudian variabel bebas, lalu respon ada yang menyebutkannya itu adalah variabel dependen. Oke. Sebelumnya di regresi sederhana
itu bagaimana bentuk modelnya? Variabel respon kita apa? Y. Oke. Apa bentuk beta 0 tambah beta 1 X plus epsilon. Nah, ini. Jadi ada kelihatan perbedaan. Yang pertama, di analisis regresi sederhana, ini adalah di analisis regresi sederhana ya. Terlihat bahwasanya X-nya di sini cuma satu saja, 1X. Lalu beta 1 sebagai apa? Parameter. Beta 0 sebagai parameter juga. Fungsinya adalah intercept atau dinamakan dengan konstanta ya. Oke. Ini bentuk daripada model regresi, kita perjelas lagi. Walaupun di sini menyebutnya adalah Y sama dengan beta 0, beta 1, X1 plus beta 2, X2 plus beta 1, 2, X1 kali X2 plus epsilon. Nah, di sini didapatkan bahwasanya kita bisa menuliskan beta 12 ini dengan beta 3, kemudian X1 kali X2 itu bisa kita jadikan dia linear. Dengan menjadikan X1 kali X2 itu adalah X3. Maka berubahlah menjadi bentuknya beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 plus beta 3 X3 plus epsilon. Ini kalau seandainya kita menjadikannya adalah menjadi linear. Begitu juga kalau untuk yang nomor 2 ini, nomor 2 bentuk kita masihlah linear apa non linear? Linear karena parameternya berpangkat 1 walaupun variabel prediktornya lebih dari 1, namun ada juga yang berpangkat 2 dan berpangkat 3 ya di situ. Sehingga lebih sederhananya kita bisa tuliskan beta 0 tambah beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus beta 3 X3 plus epsilon. Dan ketentuan suatu analisis regresi dianggap itu adalah linear bukan kepada variabel prediktornya, namun itu adalah kepada parameter. Oke, ada yang ditanya sampai di sini? Oke, kita lanjut. Oke, Miranda, silakan. Tadi kan Ibu bilang dia bisa misalkan parameternya itu berpangkat 2 gitu. Iya. Nah, itu di saat kondisi apa gitu, misalkan kita terapkan di kehidupan gitu, kenapa dia bisa jadi Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kuadrat X1 ditambah beta 2 X2 gitu, kenapa di keadaan apa parameternya itu bisa kuadrat? Pada saat kita menemukan itu adalah yang parameternya berpangkat 2, berarti itu adalah dalam kondisi itu adalah yang linear. Non-linear berarti ketika misalnya kita memplot, pada saat kita menganalisis pertama kali dengan analisis regresi, kita selalu memplot itu adalah hubungan antara X1 lalu hubungan dengan Y. Kemudian boleh juga itu adalah X2 dengan Y. Nah, ini yang kemungkinan data yang kita dapatkan ini adalah X1, titik-titiknya di sini. Nah, ini bentuknya adalah linear misalnya, atau misalnya bisa juga linear kayak gini. Dan ketika kita ketemu dengan satu variabel, anggap saja misalnya ini adalah X3. Namun hubungan X3 yang kita temukan adalah berbentuk kuadratik misalnya. Nah, ini ataupun misalnya adalah berbentuk X4 misalnya gini. Nah, ini adalah Y-nya dan seperti ini, maka akan ditemukan nanti itu adalah hubungan antar parameter yang dihasilkan oleh anggap X3 dengan Y, itu tidaklah berbentuk linear parameternya, tetapi berbentuk kuadratik seperti kita mencari persamaan kuadrat itu. Jadi prosesnya seperti itu. Bagaimana kita untuk mengidentifikasi pertama kali ketika dianalisis regresi
Yang kita lakukan pertama kali memang itu adalah plot data. Jadi ketika Anda sudah disuruh untuk melakukan secara manual ya, tugas manual, maka yang pertama kali dilakukan itu adalah plot datanya antara X dengan Y masing-masingnya. Sehingga ketika kita menemukan tidaklah linear hubungannya, tetapi kuadratik, maka itu berkemungkinan itu adalah parameter kita itu adalah tidaklah berpangkat 1, namun bisa berpangkat 2 ataupun berpangkat 3 kalau dia bukan kuadratik ya, kayak gitu. Jadi itu bukan ranahnya regresi biasa lagi, tapi masuk dalam ranah regresi non linear. Nah, ini kalau misalnya adalah bagaimana mengidentifikasi daripada si datanya. Kemudian ketika kita sudah memiliki model regresi, ada sesuatu yang harus dipenuhi oleh analisis regresi. Itu adalah tidak lain tentang asumsi. Ada asumsi itu tentang residual. Y kita adalah beta 0 ditambah beta 1 X1 sampai dengan beta K XK kelas epsilon. Kira-kira untuk mendapatkan epsilon apa? Pengurangan antara dan ini beta 0 kita itu ditaksir dengan apa? Taksiran kita itu kita sebut adalah B0 B1 X1 ditambah sampai dengan BKXK. Dan kita akan mendapatkan bahwasanya bentuk model umum kita itu adalah dengan adanya bentuk model taksiran itu adalah Y sama dengan Y topi plus epsilon. Lalu epsilon adalah Y dikurangi dengan Y topi. Nah ini. Dan epsilon inilah yang akan kita periksa. Jadi ibaratnya kayak orang sakit. Bukan orang sakit ya, kayak misalnya manusia kayak gitu. Jadi kalau misalnya ingin melihat penyakit orang, misalnya atau bukan manusia, makhluk hidup deh, kayak misalnya binatang kayak gitu. Untuk melihat penyakit binatang itu apa, terkadang itu yang diperiksa itu adalah ekskresinya, misalnya adalah bahasanya feses misalnya kayak gitu. Gitu juga dengan data ini, yang diperiksa itu adalah residualnya. Sehingga ada ketika di StatMat 1 kita sudah membahas itu adalah mengenai StatMat 2 membahas itu adalah tentang keterbaikan estimator. Estimator terbaik itu adalah ketika bias ya, artinya adalah antara realita dengan ekspektasi itu tidak berbeda. Iya, itu sama. Ini posisinya. Ketika epsilon kita 0, maka artinya adalah Y sama dengan Y topi ya. Maka ini sama halnya dengan ekuivalen dengan Y sama dengan Y topi. Yang Y topi ini adalah taksiran. Oke, dugaan juga. Ini adalah realitanya. Jadi kalau misalnya kita balik ke sini, ini ada bentuk model kita dapat ini Y kita, Y topi kita ada. Kan Y topi masing-masing data ini kita bisa ambil ya. Jadi prosesnya adalah, maka ini ada EI saja, I kita mulai dari 1 sampai dengan N. Maka di sini ada E1, E2, E3, E4 ya, sampai dengan EN. Residual kita nanti akan sebanyak EN ini, sebanyak data kita. Inilah yang akan kita uji. Baik itu yang pernah dilakukan oleh Rosie tentang uji kenormalan. Maka keluarkan dulu residualnya, sehingga nanti ini akan didapatkan apakah residual kita itu berdistribusi normal ataukah tidak berdistribusi normal. Sehingga nanti itu kita akan mendapatkan apa penanganan terhadap asumsi yang tidak terpenuhi ini. Oke, ketika kovariansi dari masing-masing EIJ, epsilon I, epsilon J yang mana Bu?
Itu adalah EI dengan E1 dengan E2, misalnya E2 dengan E3, E4 dengan E5 sampai dengan EN. Itu yang dinamakan dengan kovariansi. Yang berbicara itu adalah tentang variansi. Jadi sebenarnya kovariansi itu juga variansi. Cuma panggilannya saja kovariansi karena ada 2 indeks di sana antara I dan J. Tapi kalau cuma 1 indeks, maka dia adalah varians. Itu panggilan untuk variansi. Model daripada linear sampel kita adalah YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI1 tambah beta 2 XI2 plus sampai dengan beta K XIK plus epsilon. I-nya itu adalah mulai dari 1 sampai dengan N. Nah, ini menyatakan itu adalah banyaknya observasi. Dan bisa kita jabarkan satu-satu, mulai dari 1 sampai dengan N. Jadi ada beta 0 tambah beta 1 X11 tambah beta 2 X12 sampai dengan beta K X1K plus epsilon 1 ketika adalah observasi pertama sampai dengan observasi ke N. Lalu ini bisa kita bentuk dalam bentuk matriks. Ketika kalau misalnya di regresi sederhana membahasnya masih dalam bentuk apa? Hitungan sigma-sigma ya. Hitungan, oke, ekspektasi gitu. Kalau ini, itu kenapa kita belajar matriks di aljabar linear elementer. Tujuannya adalah ke aplikasi kalau misalnya ngambil bidangnya yang statistika. Ini kalau kita jabarkan dalam bentuk matriks berubah menjadi Y1, Y2 sampai dengan YN. Ini matriks apa vektor? Vektor. Kenapa disebut vektor? Ini dinamakan dengan vektor. Berapa ukurannya? 1 kali N. 1 kali N. Karena barisnya itu sebanyak N kali. Kemudian ini ada beta 0, beta 0, beta 0. Kalau seandainya kita buat adalah 1, di sini adalah X11, X12 sampai dengan X1K, lalu ada lagi 1 X21, X22 sampai dengan X2K, lalu di sini 1 lagi XN1, XN2 sampai dengan XNK dikali dengan dikali dengan beta 0, beta 1 sampai dengan beta K, itu sebanyak variabel prediktornya plus epsilon. Epsilonnya berarti sebanyak N. Jadi kalau ketika misalnya perkalian matriks yang kita lakukan pada ini, maka hasilnya adalah yang di atas. Sehingga bentuk daripada ini itu bisa dibentuk menjadi Y X B plus epsilon. Jadi kalau misalnya perkalian ini 1 kali beta 0 tambah X11 kali beta 1 lalu tambah X12 kali beta 2 ya, sampai nanti adalah X1K kali beta K. Gitu juga dengan baris keduanya lagi. Sehingga ini adalah Y sama dengan X matriks X dikali vektor B ditambah dengan epsilon. Lalu epsilon berapa nilainya? Y dikurangi dengan X. Ya, X dikali beta. Oke, gitu juga. Sehingga jabarannya adalah ini. Jadi ada vektor, ukurannya adalah baris kali, ya. Jadi ini kita perbaiki ya, bukan 1 kali N kali 1 ya. Berarti kolom kali baris atau baris kali kolom? Baris kali kolom ya. Berarti ini adalah N kali 1. Sehingga ini barisnya adalah sebanyak N dan kolomnya itu adalah sebanyak 1. Oke.
analisis regresi? Urutannya akan berbeda ya dengan teori yang ada. Bukan cek asumsi dulu. Bukan cek asumsi dulu. Tentukan model dulu. Jadi urutannya adalah urutan pengerjaan Analisis. regresi. 1. Miliki data. Berarti di sini ada variabel, prediktor, kemudian variabel respon. Apa syaratnya skala data? Kuantitatif. Kuantitatif skala datanya adalah rasio atau rasio dan interval. Skala data, rasio dan interval. Kenapa Ibu berbicara ini? Akan kita setelah ini membahas tentang regresi dummy. Karena di sana prediktornya boleh yang kualitatif. Seperti skala data nominal dan ordinal. Miliki data ini mutlak. Lalu lakukan pemodelan. Uji parsial. Kalau di regresi berganda, parsial ini ada berbeda kelihatan. Tapi kalau di analisis regresi sederhana, antara uji F dengan uji T sama aja. Karena variabelnya cuma 1. Nah ini uji T. Lalu ke-7, cek asumsi di ini ya. Periksa residual ini cek asumsi. Kenapa dicek asumsi dulu? Supaya kita nggak mengerjakan FT itu berkali-kali. Maka residualnya itu kita perhatikan dulu setelah kita memodelkan. Untuk melihat penyakit daripada si datanya, maka lihatlah residualnya. Nah ini uji parsial, lalu barulah di sini adalah uji selang, bukan uji lagi ya, taksiran selang kepercayaan. Taksiran selang kepercayaan, prediksi ya. Lalu setelah itu baru tujuan kita ngapain? Itu prediksi. Nah ini, tujuan kita adalah prediksi atau bahasa lain adalah perakiraan atau meramal dari model yang kita miliki itu. Nah ini tahapan daripada regresi, agak berbeda dengan teori yang disampaikan. Time series juga gitu, agak berbeda dengan teori yang disampaikan. Ini adalah ketika kita bertemu dengan realita datanya. Segitu untuk pertemuan kita hari ini. Ibu mohon maaf atas kata kalimat yang tidak berkenan. Untuk mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selamat sore, mudah-mudahan nanti tugasnya bisa berjalan dengan baik ya, yang versi manual ya, untuk regresi sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.